jawab terhadap satu provinsi untuk kita kawal pada saat proses musrenbang. Nah, saya kebetulan kedapatan untuk mengawal yang proses di Jawa Tengah. Nah, yang di Jawa Tengah ini kemarin pada saat forum musrenbang di provinsi ya, ini kebetulan karena kita mengawalnya di provinsi, itu mereka melibatkan ini anak-anak dan ternyata ada anak-anak yang disabilitas di situ yang bicara. Jadi kembali lagi ya di sini masalah komitmen ya, komitmen pemerintah daerah juga ya, dan juga bagaimana pemahaman mereka terkait dengan bagaimana melibatkan anak secara bermakna ya di dalam proses perencanaan pembangunan itu ya kita kembalikan lagi kepada pemerintah daerahnya memang ya bagaimana mereka menyikapinya. Tapi contoh yang kemarin waktu kami mengawal proses musrenbang provinsi di Jawa Tengah itu ada anak dari disabilitas yang diminta untuk bicara di situ, ya, untuk bisa memberikan input di dalam proses perencanaannya gitu. Itu yang terjadi. Di tingkat pusat, kami di dalam misalnya nih contoh, di dalam menyusun Stranas untuk disabilitas, RIPD, Rencana Induk Penyandang Disabilitas, RIPD. Itu benar-benar kami libatkan para penyandang disabilitas itu untuk memastikan inklusivitas dari berbagai kelompok tadi ya. Jadi itu yang kami lakukan sehingga mudah-mudahan yang disusun itu benar-benar sudah menjawab apa yang menjadi kebutuhan bagi kelompok-kelompok yang tadi termarginalkan tadi. Ini sebagai contoh ya, tadi kan ditanya best practices, itu yang kita lakukan. Tapi kembali lagi tergantung komitmen kita dan juga pemahaman kita dalam menyikapi pada saat kita bicara partisipasi seperti apa sih partisipasi gitu. Itu yang kita lakukan ya sepemahaman kita ya kita melibatkan mereka. Kita minta mereka untuk menyampaikan pandangan-pandangan mereka juga gitu, tidak hanya sekedar duduk diam manis saja gitu ya, tapi kita minta mereka berbicara gitu, dan mereka sangat apresiasi sekali dengan proses yang dilakukan itu. Jadi itu ya yang sebagai contoh saja bagaimana melibatkan mereka di dalam proses-proses perencanaan itu. Terima kasih. Terima kasih Bunda Lisa. Ini udah ada Bunda Endah. Bunda Endah, apakah sudah bergabung? Udah bisa Bunda? Sudah bisa. Suaranya masih. Bisa mendengar suara saya Bunda Yani? Bisa sih Bunda, cuma suaranya kayak apa ya, melengking-lengkap. Bisa mendengar suara saya? Sudah bisa, tapi ini kayak meliut-liut angin. Bisa gitu. Mendengar suara saya? Oh, oke. Okay. Belum bisa mendengar ya suara saya dengan baik? Sudah Bu, sudah Bunda. Oh, tapi ya itu suaranya. Halo. Iya silakan Bunda. Sudah lebih jelas? Sudah. Mohon maaf tadi ini belum tadi saya kan terlempar keluar, jadi tidak mendengar pertanyaannya. Jadi tadi Bunda Endah tadi ada beberapa dari Bapak Yudi sama Bapak Idrus. Tadi Bunda sudah ya tadi memang kita diminta untuk bikin pedoman tentang pedoman musrenbang sehingga bisa sebagai sebagai untuk bukti kebijakan di daerah supaya memang bisa dilaksanakan di daerah. Terus ada Bapak Idrus tadi itu memang masalah dana juga sama yang dari Gerobokan juga masalah anggaran nih Bun untuk membentuk istilahnya forum anak untuk melibatkan partisipasi anak ini daerah memang banyak yang tidak mempunyai anggaran seperti itu. Terus yang dari Blitar juga menyarankan ada arahannya bahwa kita memang harus melibatkan dari Kemendagri untuk menyusun regulasi di mana kita bisa membentuk juknis bersama gitu untuk terkait hal ini. Dan tadi ada adik kita dari Sadan, dari Selayar menyampaikan bahwa karena mereka sebetulnya ingin sekali membentuk forum anak, tapi karena kondisinya susah dalam kecamatannya itu ada yang di darat, ada yang di daerah kepulauan, itu yang susah sehingga tadi arahannya memang
kita nanti akan diskusi lagi antara Bappenas dan Kementerian kita ke BPPA seperti apa nanti akhirnya seperti apa. Dan nanti tadi ada dari Zion fasilitator juga tadi tentang break practice ya, bagaimana bisa melibatkan anak-anak yang marginal gitu. Tadi sudah dicontohkan dari Bunda Lisa, juga pas waktu ada daerah muslimbang di Jawa Tengah juga sudah melibatkan anak-anak dari disabilitas. Itu sih Bunda Endah. Mungkin ada tambahan atau tanggapan lagi Bunda? Halo, Bunda? Sepertinya udah lepas lagi nggak Bunda Lisa? Karena sinyalnya, karena hujan deras dan mati lampu. Ya kelihatannya seperti itu ya Mbak Yani ya. Hujannya belum kelar-kelar kok dari tadi. Ini kami di sini juga tadi yang satu iPad saya juga kelempar lagi, padahal saya ada 3 acara, jadi sekarang yang acara yang satunya saya juga sudah diminta-minta untuk kasih tanggapan, saya bilang nggak bisa, saya bilang. Iya Bunda Lisa, mungkin ini Bunda Endah mohon izin karena memang sudah setengah. Baik, terima kasih Pak. Halo Bunda Yani. Oh udah bisa ini, alhamdulillah. Silakan Bunda Endah. Halo Bunda Endah, lah hilang lagi. Bunda? Kepental lagi sepertinya Bunda Lisa. Ya Allah, mungkin karena memang beginilah kalau secara daring gini ya Bunda. Jadi kebayang ya Mbak Yani kalau kepulauan seperti apa gitu ya. Aduh. Iya bener. Strugglingnya atau adik-adik kita, anak-anak kita di sana luar biasa. Sudah bisa terdengar sih Bunda, cuma kayak di angin gitu loh Bunda. Iya, bisa dengar suara saya Mbak. Halo Bunda, suaranya meliut-liut, saya nggak dengar. Bunda Lisa, ini ada Bapak Idrus yang raise hand, Bunda. Ya, boleh silakan Pak Idrus. Ini apa bisa dengar suara saya? Oh, udah. Udah. Silakan kurang jelas. Ya. Halo. Mungkin saya hanya ingin sedikit memberikan cerita. Tahun ini kebetulan kami melakukan musrembang khusus anak, musrembang khusus perempuan dengan disabilitas. Sebenarnya anggarannya itu tidak ada sebenarnya di dinas kami. Cuman karena komitmen bupati yang baru, kebetulan bupati kami baru terpilih, kemudian beliau dulunya adalah ketua DPRD. Kemudian ketika saya menyampaikan, bupati langsung merespon, karena kan kalau risiko musrembang itu kan hanya konsumsi saja, tidak ada biaya lainnya, tidak ada biaya narasumber dan lainnya. Sementara fasilitator, banyak fasilitator kami sebenarnya, beberapa teman-teman aktivis yang peduli perempuan, anak, dan disabilitas, mereka bisa menjadi fasilitator ketika pelaksanaan musrembang. Hanya tadi itu Ibu Lisa, memang pada saat kami melaksanakan musrembang khusus perempuan, khusus anak dengan disabilitas, awalnya kami bingung modelnya seperti apa karena tidak ada panduannya. Sehingga waktu itu kami komunikasi dengan Bapeda, dengan teman-teman fasilitator aktivis, akhirnya kami modelnya model FGD. Tetapi formatnya tetap mengikuti format musrembang yang ada dilaksanakan di kabupaten. Sebelumnya kan ada forum OPD, jadi format itu yang kami gunakan. Sehingga mungkin perlu ke depan memang kita dibuatkan format seperti apa yang harus dibuat ketika pelaksanaan musrembang khusus ini. Karena memang begini, ketika kelompok disabilitas, anak dan perempuan ini dilibatkan di musrembang reguler, terkadang mereka tidak bunyi suaranya karena kan waktunya terbatas, mekanismenya juga mekanisme yang sangat sulit mereka terlibat langsung. Itu perlu ada musrembang khusus untuk anak, musrembang khusus perempuan, dan musrembang khusus untuk disabilitas. Jadi kelompok mereka khusus, mereka membuat FGD sehingga betul-betul suaranya itu terdengar dan bisa kita merangkum apa yang menjadi permasalahan dan kebutuhan mereka. Tahun ini kami sudah mencoba, alhamdulillah modelnya model FGD, itu pun karena masukan dari teman-teman aktivis, karena mereka juga selama ini mereka menggali gagasan itu melalui FGD.
dan mudah-mudahan ada pedoman yang lebih teknis lagi dari pemerintah pusat untuk melaksanakan ini. Dan kami sampaikan ke teman-teman daerah bahwa jangan terbentur dengan anggaran. Kami juga tidak memiliki anggaran, tapi kami bisa melaksanakan itu. Modalnya kan hanya modal makan minum saja, konsumsi, dan itu bisa digunakan dengan menggunakan anggaran makan minum rapat yang ada di kantor. Jadi waktu itu Ibu Lisa kami berbagi khusus untuk musrembang anak, makan minumnya ditanggung oleh Dinas Pemuda dan Perempuan. Musrembang disabilitas ditanggung makan minumnya oleh oleh Dinas Sosial, sementara musrembang perempuannya ditanggung oleh Bapeda. Jadi kami waktu itu mungkin keputus Bunda Lisa. Jadi kami waktu itu berbagi sehingga lebih ringan seperti yang kami lakukan di Maros, Ibu Lisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda. Pak Idrus. Kalau Pak Idrus mah udah yakin deh. Top Marco top. Ini makanya harus di cloning nih Pak Idrus. Harus banyak kayak Pak Idrus ini di daerah-daerah lain. Pokoknya mantap kalau ada Pak Idrus sih. Jadi ini apresiasi buat Pak Idrus dan teman-teman ya di Maros ya, luar biasa. Jadi ini memang kembali lagi komitmen ya Pak. Jadi kalau ada komitmen saya pikir pasti lebih mudah jalannya. Dan tadi benar bahwa kalau kita bisa bersinergi, berkoordinasi dengan unit-unit lain, OPD lain menjadi lebih enak. Ya, jadi tidak ditanggung oleh sendiri karena bicara tentang isu anak itu dan segala macam ya, kata itu kan ada di mana-mana gitu. Tadi saya katakan tadi yang saya coba gambarkan di RPJMN tadi yang di awal. Anak itu melekat ada di hampir semuanya kok gitu ya. Kegiatan pada saat kita bicara pemenuhan hak anak itu ya mencakup ke semuanya juga gitu loh. Itu yang perlu menjadi perhatian bersama. Tidak hanya tugasnya dinas PPPA saja atau OPD PPPA saja, tapi juga OPD yang lainnya. Makanya kalau bisa berbagi lebih enak gitu. Kalau seperti tadi disampaikan Pak itu bagus banget, itu menjadi best practices banget itu. Nah memang kalau tadi mintakan misalnya ada petunjuk teknis ya, ini kita kembali lagi, ini harus dengan Kemdagri ini nanti yang kalau saya melihatnya kalau memang perlu petunjuk teknis, bukan kami Bappenas ya, tapi harus dengan Kemdagri. Gitu ya, nanti harus bisa memastikan seperti apa sih yang kita harapkan petunjuk teknis. Tapi yang disampaikan oleh Pak Idrus tuh benar tuh. Model-model FGD sebenarnya yang dibutuhkan untuk menggali sebenarnya apa sih yang menjadi isu permasalahannya mereka yang dihadapi mereka dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya mereka. Kan itu yang sebenarnya kita mintakan. Dan dari isu permasalahan itulah kemudian kita bisa sama-sama. Jadi yang dibutuhkan apa nih untuk menjawab isu itu? Nah itu kan sebenarnya kan runutannya seperti itu. Jadi kalau kami dalam perencanaan kan seperti itu ya Pak Idrus ya. Analisa situasi dulu. Analisa situasi artinya permasalahannya seperti apa. Kita identifikasi di situ. Baru kemudian kita rumuskan untuk menyelesaikan analisa situasi yang sudah kita analisis ini, lalu apa rencana-rencana kita gitu atau aksi-aksi yang harus kita lakukan untuk menjawab hal tersebut. Jadi kan sebenarnya dengan bentuk FGD itu sangat dimungkinkan untuk menggali hal tersebut. Nah memang bagusnya kalau saya melihatnya, dia menjadi satu forum yang terlepas dari forumnya musrenbang yang formal biasa. Karena kalau langsung dicemplungin di situ, pada saat menggali itu udah nggak bunyi aja. Harus disiapkan dulu. Tadi benar yang disampaikan oleh Pak Idrus tadi, disiapin dulu. Jadi sudah bisa kita rumuskan untuk apa yang kira-kira mau dikerjakan. Tentunya dengan format-format yang sudah lebih yang sejalan lah dengan format istilahnya matriksnya yang musrenbang lah, yang apa itu kan sudah ada ya, format-formatnya udah baku lah. Tapi dalam menggali gagasan jangan terpaku pada itu, kita gali dulu kepada mereka apa sih sebenarnya, dan kemudian tinggal nanti Pak Idrus merumuskannya dan menuangkannya dalam matriks itu, sehingga nanti di proses musrenbang selanjutnya kalaupun masih tetap akan dilibatkan, itu hanya perwakilan untuk membacakan rumusan mereka berdasarkan hasil FGD itu. Jadi itu udah lebih terstruktur, lebih enak. Tidak tergagap-gagap nanti adik-adik kita pada saat anak-anak kita pada saat harus menyampaikan itu, tapi karena sudah disiapkan dari awal gitu. Jadi yang tadi disampaikan oleh Pak Idrus sangat bagus sekali untuk mempersiapkan mereka nanti bisa merumuskan atau menyampaikan rumusan yang sudah dihasilkan dari FGD itu pada saat forum musrenbang resminya gitu.
Itu sih kalau menurut saya bagus banget tuh Pak Idrus kalau memang bisa seperti itu. Makasih ya Pak Idrus sharingnya, mudah-mudahan bisa diikuti sama daerah-daerah lain nih. Ya, terima kasih Bunda Lisa, makasih banyak Bapak Idrus. Berarti memang di daerah Maros memang sudah gugus tugasnya udah bagus nih Bunda Lisa ya, karena memang sudah iya, sudah melibatkan stakeholder yang lain gitu, udah bagus gitu. Memang seperti itu. Di daerah-daerah yang memang sudah bagus KLA-nya Bu, memang kondisinya gugus tugasnya memang seperti itu. Jadi keterkaitan antara dinas-dinas yang lain itu memang sudah luar biasa sebenarnya. Tidak harus menanyakan anggaran. Kalau yang saya tahu bahwa sesama dinas sudah, oh ya kayak tadi sampaikan Pak Idrus, oh ya minum dari disabilitas kamu nanti yang bayar untuk dinas-dinas ini gitu, pembagian itu yang memang dibutuhkan untuk dari partisipasi anak ini ya Bu, masalah anggaran. Nah ini terakhir mungkin dari Bu Enda, apakah sudah bergabung karena waktunya sudah 15.38, katanya Bunda Lisa juga ada rapat lagi nggak Bu? Ada lagi, ada terus. Halo Bunda Enda, apakah sudah bisa bergabung lagi Bunda Enda? Sudah bisa dengar suara saya? Sudah Bu. Apakah siap? Sudah bisa mendengar? Sudah. Silakan Bunda. Akhirnya mohon maaf sekali Bapak Ibu sekalian, ini karena kita sangat tergantung dengan teknologi, akhirnya ya seperti ini. Begitu listrik mati langsung saya kesulitan untuk masuk lagi nih. Tapi sudah bisa mendengar ya semua Bapak Ibu, Bunda Yani, baik. Sudah Bunda. Baik, terima kasih sekali lagi Bunda Lisa, luar biasa. Mohon maaf sekali Bunda Lisa jadi menjawab semuanya. Tetapi saya pikir tadi Bunda Lisa juga sudah cukup sudah mewakili artinya kita karena sudah sering diskusi sama Bunda Lisa juga gitu ya. Jadi perspektifnya kami sudah sama. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Bunda Lisa itu juga boleh dibilang mewakili juga dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, Bunda Lisa terutama, Ibu Lisa, terima kasih sekali lagi untuk kontribusinya, komitmennya Bunda Lisa. Bapak Ibu sekalian, kita semua hari ini berdiskusi tentang partisipasi anak dalam pembangunan yang sebenarnya kita perlukan. Semuanya adalah untuk membuat hasil-hasil pembangunan yang kita lakukan menjadi lebih tepat sasaran seperti itu ya. Karena proporsi anak-anak yang 30% yang melebihi dari 30% dari Indonesia ini tentunya juga perlu didengar suaranya itu, karena diharapkan juga supaya bukan yang dilakukan oleh pemerintah dalam capai gitu ya, tentunya kan harus didengar suaranya, bagaimana anak-anak bisa berpartisipasi dalam pembangunan dan lebih bermakna partisipasinya, dan bagaimana caranya tentunya anak-anak juga harus kita kapasitasi buildingkan dulu gitu ya, kira-kira seperti itu. Tadi saya dengar ada pengalaman tadi ada di kelompok minoritas atau anak-anak diikutkan nanti nggak bunyi gitu ya. Nah betul, makanya memang karena itu ada persyaratan juga untuk anak-anak dan juga mungkin kelompok minoritas yang lainnya untuk ditingkatkan dulu kapasitasnya gitu, sehingga nanti ketika dia menyampaikan dia sudah tahu konteksnya, dia juga sudah tahu apa yang ingin disampaikan. Dan untuk anak juga tadi seperti saya sampaikan, tidak harus selalu duduk seperti orang dewasa gitu ya, rapatnya bareng dengan orang dewasa lainnya yang kemungkinan itu akan menjadi rasa tidak nyaman ya buat anak-anak. Jadi ada banyak metode-metode sebenarnya yang bisa sangat fleksibel dikembangkan, dan tadi ada contoh dari Bapak yang melakukan FGD ya, itu saya juga dengar tadi, tapi saya memang nggak bisa komentar karena cuma bisa dengar. Itu juga salah satu yang baik sekali, betul Bu Lisa, itu sepertinya salah satu bentuk yang salah satu cara terbaik juga untuk melibatkan anak dalam musrenbang. Saya pikir sebenarnya Bapak Ibu yang punya pengalaman di lapangan itu tentunya bisa juga menjadi pelajaran buat kami, menjadi masukan buat kami untuk nanti kami olah di tingkat nasional untuk menjadi kebijakan atau pedoman ya. Tadi mengerucut sepertinya juga diperlukan pedoman ya Bu Lisa ya, seperti kemarin juga hasil diskusi kita juga perlu melibatkan Kemendagri untuk menghasilkan mungkin sebuah pedoman yang memang bisa menjadi rujukan bagi Bapak Ibu di daerah dalam melakukan partisipasi anak dalam pelaksanaan pembangunan.
Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk kehadirannya, kesabarannya. Bu Lisa, sekali lagi terima kasih, apresiasi luar biasa Bu Lisa untuk sempat menggantikan juga saya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Dan adik ya, tadi ada juga yang menyampaikan pendapatnya dari selayar ya kalau nggak salah. Kurang lebihnya kami mohon maaf, salah satu kekurangannya tadi mohon maaf sekali ini di luar kendali saya, tiba-tiba listrik mati dan saya kehilangan kontak, tapi alhamdulillah sudah bisa di-cover oleh Bu Lisa, Bu Yani, terima kasih semuanya Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam memfasilitasi pertemuan ini. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu sekalian pertemuan ini, semoga bisa menginspirasi, saling menginspirasi dan bisa berbuat sesuatu yang lebih baik tentunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Enda. Terima kasih banyak Bunda Lisa. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sehat-sehat semuanya ya. Ya, sehat-sehat Ibu. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum. Salam. Bagi yang belum, istilahnya ada yang bertanya juga sebetulnya Bunda Endah itu ada dari Mas Arya ya, Forum Anak dari Tuban, mungkin bisa langsung chat saja ya, karena terakhir. Ya, mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Idrus.